Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan materi mengenai Islam pada masa Bani Umayyah Timur. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Adinda Mialatin dengan NIM 203132238. Rahmadillah Desyerinda dengan NIM 20313241. Delpinia Fai Hoirunisa dengan NIM 203132444. Khotibul Anam dengan NIM 203132232. Yusuf Fadli Abdillah dengan NIM 203132339. Fazaila Mahmad dengan NIM 203133243. Materi pertama mengenai sejarah Bani Umayyah Timur. Dinasti Bani Umayyah merupakan kekhalifahan pertama setelah era Khalifah Ar-Rasyidin dalam sejarah Islam. Nama dinasti ini diambil dari Umayyah ibnu Abdu Asyam atau Muawiyah ibnu Abu Sufyan alias Muawiyah I, salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang menjadi khalifah pada tahun 661 sampai 680 Masehi. Secara garis besar, era kekhalifahan Umayyah terbagi atas dua periode utama, yaitu pada tahun 661 sampai 750 Masehi yang berpusat di Damaskus, kini menjadi ibu kota Suriah. Kemudian pada tahun 756 sampai 1031 Masehi yang berpusat di Cordoba seiring berkuasanya kekuatan muslim di Spanyol Andalusia. Dinasti Bani Umayyah Timur didirikan oleh keturunan Umayyah atas rintisan Muawiyah ibnu Abu Sufyan pada tahun 661 sampai 680 Masehi yang berpusat di Damaskus, kini menjadi ibu kota Suriah. Fase ini berlangsung sekitar 1 abad dan mampu mengubah sistem pemerintahan dari sistem khalifah menjadi sistem mamlakat atau sistem kerajaan atau sistem monarki. Perintisan dinasti Bani Umayyah Timur dilakukan oleh Muawiyah dengan cara menolak untuk membaiat Ali, berperang melawan Ali, dan melakukan perdamaian atau tahkim dengan pihak Ali yang secara politik sangat menguntungkan bagi Muawiyah. Keberuntungan Muawiyah berikutnya adalah keberhasilan pihak Khawarij dalam membunuh Khalifah Ali radhiyallahu an. Jabatan Khalifah setelah Ali radhiyallahu an wafat dipegang oleh putranya yaitu Hasan ibnu Ali. Akan tetapi tidak didukung oleh pasukan yang kuat, sedangkan pihak Muawiyah semakin kuat. Akhirnya Muawiyah melakukan perjanjian dengan Hasan ibnu Ali. Isi perjanjian itu adalah bahwa pergantian pemimpin akan diserahkan kepada umat Islam setelah masa Muawiyah berakhir. Perjanjian ini dibuat pada tahun 661 Masehi atau 41 Hijriah. Kemudian tahun tersebut dikenal dengan Amul Jamaah atau tahun persatuan karena perjanjian ini telah mempersatukan umat Islam kembali menjadi satu kepemimpinan politik, yaitu Muawiyah mampu mengubah sistem khilafah menjadi kerajaan. materi 2 mengenai Khalifah Bani Umayyah Timur. Wafatnya Ali adalah suatu jembatan emas bagi Muawiyah. Dinasti Umayyah dengan ibu kota pemerintahannya di Damaskus yang kini menjadi ibu kota Suriah. Berlangsung selama 91 tahun dan diperintah oleh 14 orang khalifah, antara lain 1. Muawiyah ibnu Abi Sufyan tahun 40 sampai 60 Hijriah atau 660 sampai 680 Masehi. 2. Yazid ibnu Muawiyah tahun 60 sampai 63 Hijriah atau 630 sampai 683 Masehi. 3. Muawiyah ibnu Yazid tahun 63 sampai 64 Hijriah atau 683 sampai 684 Masehi. Keempat, Marwan ibnu Hakam tahun 64 sampai 65 Hijriah atau tahun 684 sampai 685 Masehi. Yang kelima, Abdul Malik ibnu Marwan tahun 65 sampai 86 Hijriah atau 685 sampai 705 Masehi. Yang keenam, Walid ibnu Abdul Malik tahun 86 sampai 96 Hijriah atau 705 sampai 715 Masehi. Yang ketujuh, Sulaiman ibnu Abdul Malik tahun 96 sampai 99 Hijriah atau 715 sampai 717 Masehi. 8. Umar ibnu Abdul Aziz
tahun 99 sampai 101 Hijriah atau 717 sampai 720 Masehi. Yang kesembilan, Yazid ibnu Abdul Malik tahun 101 sampai 105 Hijriah atau 720 sampai 724 Masehi. Yang ke-10, Hisham ibnu Abdul Malik tahun 105 sampai 125 Hijriah atau 724 sampai 743 Masehi. Yang ke-11, Walid ibnu Yazid tahun 125 sampai 127 Hijriah atau 743 sampai 744 Masehi. Ke-12, Yazid ibnu Walid tahun 126 Hijriah atau 744 Masehi. Yang ke-13, Ibrahim tahun 126 Hijriah atau 744 Masehi. Yang ke-14, Marwan II 127 sampai 132 Hijriah atau 744 sampai 750 Masehi. Dilihat dari perkembangan kepemimpinan ke-14 khalifah tersebut, maka periode Bani Umayyah Timur dapat dibagi menjadi 3 masa, yaitu masa permulaan, masa perkembangan atau kejayaan, dan masa keruntuhan. Masa permulaan ditandai dengan usaha-usaha Muawiyah meletakkan dasar-dasar pemerintahan dan orientasi kekuasaan, pembunuhan terhadap Husain ibnu Ali, perampasan kota Madinah, penyerbuan kota Mekah pada Yazid ibnu Muawiyah, dan perselisihan antara suku-suku Arab pada Muawiyah ibnu Yazid. Materi yang ketiga mengenai wilayah perluasan Bani Umayyah Timur. Secara umum, penaklukan pemerintahan Bani Umayyah Timur meliputi 3 wilayah. Pertama, melawan pasukan Romawi di Asia Kecil. Penaklukan ini sampai dengan pengepungan Konstantinopel dan beberapa kepulauan di Laut Tengah. Kedua, wilayah Afrika Utara. Penaklukan ini sampai ke Samudra Atlantik dan menyeberang ke Gunung Torik hingga ke Spanyol. Ketiga, wilayah timur. Penaklukan ini sampai ke sebelah timur Irak, kemudian meluas ke wilayah Turkistan di utara serta ke wilayah Sind di bagian selatan. Muawiyah berhasil menaklukkan Tunis, Khurasan sampai ke Sungai Okus, serta Afghanistan sampai Kabul. Dan Angkatan Laut Muawiyah menyerang Konstantinopel atau ibu kota Bizantium. Ekspansi ini kemudian dilanjutkan oleh Khalifah Abdul Malik ibnu Marwan, berhasil menundukkan Balkh, Bukhara, Khawarizm, Fergana, Samarkand, bahkan sampai ke India dengan menguasai Balukistan, Sind, dan daerah Punjab sampai ke Maltan. Walid ibnu Abdil Malik berhasil menundukkan Maroko dan Aljazair dari kota ini. Serangan kemudian dilanjutkan ke Eropa atas pimpinan Tariq ibnu Ziyad. Tentara Spanyol dapat dikalahkan oleh pasukan Tariq sehingga ibu kota Spanyol, Cordoba, dapat dikuasai setelah ibu kota Seville, Elvira, dan Toledo juga dapat dikuasai pada masa Umar ibnu Abdil Aziz. Serangan dilakukan ke Perancis yang dipimpin oleh Abdul Ar-Rahman ibnu Abdullah Al-Ghafiqi dan berhasil menundukkan Bordeaux, Poitiers, dan Tours. Namun Al-Ghafiqi mati terbunuh. Akhirnya tentara Islam mundur dan kembali ke Spanyol. Secara operasional, Ahmad Al-Usairi menjelaskan di Kaliku penaklukan tersebut bahwa ke wilayah Romawi atau Turki ketika itu selalu dilakukan pengintaian dan ekspedisi ke sana. Tujuannya adalah menaklukkan Konstantinopel, tetapi tidak berhasil ditaklukkan. Muawiyah membentuk pasukan laut yang besar dan siaga di Laut Tengah dengan kekuatan 1.700 kapal. Dengan kekuatan itu, dia berhasil menaklukkan Jabrah dan Tunisia pada tahun 49 Hijriah atau 669 Masehi.
Kepulauan Rhodesia pada tahun 53 Hijriah atau 673 Masehi, Kepulauan Iji dekat Konstantinopel pada tahun 57 Hijriah atau 680 Masehi. Di Afrika, Benjarat berhasil ditaklukkan pada tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi dan Komuniyah ditaklukkan pada tahun yang sama. Uqbah bin Nafi' berhasil menaklukkan Sirte dan Mogadishu, Toroblis, dan menaklukkan Wadan kembali. Kota Kairouan pun berhasil ditaklukkan. Akhirnya penaklukan ini sampai ke wilayah Maghrib Tengah atau Aljazair. Uqbah bin Nafi' adalah komandan yang paling terkenal di kawasan ini. Selain itu, penaklukan meluas ke kawasan timur atau negeri Asia Tengah dan Sin. Negeri-negeri Asia Tengah meliputi kawasan yang berada di antara sungai Sahyun dan Jahyun. Pada tahun 43 Hijriah atau 663 Masehi, pasukan Islam mampu menaklukkan Sajistan dan sebagai wilayah Takhoristan pada tahun 44 Hijriah atau 665 Masehi. Materi 4 mengenai sistem pemerintahan pada masa Bani Umayyah Timur. Memasuki masa kekuasaan Muawiyah yang menjadi awal kekuasaan Bani Umayyah Timur. Pemerintahan yang bersifat demokratis berubah menjadi monarsi-heridetis atau kerajaan turun-menurun. Kekhalifahan Muawiyah diperoleh melalui kekerasan, diplomasi, dan tipu daya karena tidak diperoleh melalui pemilihan atau suara terbanyak. Suksesi kepemimpinan secara turun-temurun dimulai ketika Muawiyah mewajibkan seluruh rakyatnya untuk menyatakan setia terhadap anaknya bernama Yazid. Muawiyah bermaksud mencontoh monarki dari Persia dan Bizantium. Dia memang tetap menggunakan istilah khalifah. Namun, dia memberikan interpretasi baru dari kata-kata itu untuk mengagungkan jabatan tersebut. Dia menyebutnya Khalifah Allah, yang berarti penguasa yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah Muawiyah menjadi khalifah umat Islam, dia mulai menata pemerintahannya. Kebijakan ini dilakukan untuk mengantisipasi tindakan-tindakan yang timbul dari reaksi pembentukan kekuasaannya. Langkah awal dari kebijakan tersebut yaitu Muawiyah memindahkan pusat pemerintahan dari Madinah ke Damaskus yang kini menjadi ibu kota Suriah. Kemudian Muawiyah melakukan penggantian sistem kekhalifahan menjadi sistem kerajaan. Materi 5 mengenai sistem sosial pada masa Bani Umayyah Timur. Pada masa Bani Umayyah Timur terdapat 4 kelompok masyarakat, yaitu Arab Muslim, Mawali, non-Muslim, dan kelompok Arab. Muslim menduduki kelas sosial yang tertinggi karena mereka sebagai kelompok pendatang yang berkuasa. Juga disebabkan oleh sistem aristokrasi. Namun pada prinsipnya mereka semua mendapatkan perlindungan hak-hak secara penuh, sehingga mereka dapat hidup dengan tenang dan damai. Perbedaan yang menonjol adalah dalam hal beban kewajiban pajak. Selain itu, hampir tidak ada perselisihan antar agama, melainkan yang muncul perselisihan antar suku. Misalnya, kelompok Mundariyah dengan kelompok Arab Himyariyah. Pada masa Bani Umayyah Timur, bangsa Arab mendapatkan posisi terhormat dalam masyarakat. Pada umumnya, bangsa Arab merupakan tuan tanah hasil rampasan perang. Adanya 2 kelompok masyarakat yang membangun dinasti Umayyah, yaitu bangsa Arab dan non-Arab, yang berpengaruh positif pada motivasi orang-orang non-Arab untuk memeluk agama Islam. Kebijakan ini juga berpengaruh pada perkembangan dan perluasan pemakaian bahasa Arab dengan cepat. Usaha positif yang dilakukan oleh para khalifah dinasti Bani Umayyah Timur dalam mensejahterakan rakyatnya, yaitu dengan cara memperbaiki seluruh sistem pemerintahan dan menata administrasi melalui organisasi keuangan yang bertugas mengurus masalah keuangan negara yang dipergunakan untuk 1. Gaji pegawai dan tentara serta gaya tata usaha negara. 2. Membangun pertanian termasuk irigasi. 3. Orang-orang hukuman dan tawanan perang. 4. Perlengkapan perang. Materi ke-6 mengenai sistem militer pada masa Bani Umayyah Timur. Kemajuan pada masa pemerintah Bani Umayyah Timur yang paling menonjol adalah kemajuan dalam sistem kemiliteran. Selama peperangan dengan militer Romawi, pasukan Arab mengambil teknik kemiliteran mereka dan memadukannya dengan sistem pertahanan yang telah dimiliki sebelumnya.
Pasukan Islam mendirikan tenda-tenda yang terdiri dari 2-4 pintu dengan perlindungan benteng dan parit. Kufah dan Basrah merupakan basis militer untuk wilayah timur. Formasi kekuatan pasukan muslim terbagi menjadi 2 barisan, yaitu barisan depan dan barisan belakang. Seluruhnya terdiri dari 5 lapisan, yaitu lapisan pusat, 2 lapisan sayap, 1 lapisan penyerbu, dan 1 lapisan pertahanan. Kekuatan pasukan-pasukan Bani Umayyah Timur ini telah mencatat sukses besar dalam tugas-tugas ekspansi. Kemajuan kekuatan militer pada masa ini juga ditandai dengan terbentuknya Angkatan Laut Islam oleh Muawiyah. Ia mengarahkan para pakar kelautan untuk merancang pembuatan galangan perkapalan di pantai Syria atau Suriah. Pada masa Bani Umayyah Timur, orang yang masuk tentara kebanyakan dengan dipaksa atau setengah dipaksa. Untuk menjalankan kewajiban ini dikeluarkan semacam undang-undang wajib militer yang dinamakan Nidamut Tajnidil Ijbari. Politik ketentaraan dari Bani Umayyah Timur yaitu politik Arab, di mana anggota tentara haruslah terdiri dari orang-orang Arab atau unsur Arab. Oleh karena itu, mereka terpaksa meminta bantuan kepada bangsa barbar untuk menjadi tentara karena wilayah mereka yang luas meliputi Afrika Utara, Andalusia, dan lain-lain. Perluasan ke Asia Kecil. Dengan armada laut yang terdiri dari 1.700 kapal, lengkap dengan perbekalan dan persenjataannya, Muawiyah menyerang pulau-pulau di Laut Tengah, sehingga berhasil menduduki Pulau Rhodes pada tahun 53 Hijriah dan Pulau Kreta pada tahun 54 Hijriah. Pulau-pulau ini dekat dengan Siprus atau telah ditaklukkan pada zaman Utsman. Penyerangan ini dipimpin oleh Janadah bin Abi Umayyah. Kemudian mengepung kota Konstantinopel di bawah pimpinan Yazid bin Muawiyah dan didampingi oleh pahlawan Islam yang berani seperti Abu Ayyub al-Ansar, Abdullah ibnu Abu Zubair, Abdullah ibnu Umar, dan Ibnu Abbas. Pengepungan ini dilaksanakan selama 7 tahun, yaitu tahun 54 sampai 61 Hijriah. Abu Ayyub al-Ansar gugur pada peperangan ini dan penyerangan pertama ini gagal karena ada pengkhianatan Loen Mar'ash. B. Perluasan ke timur. Pada perluasan ke arah timur dapat menaklukkan daerah Khurasan sampai ke Sungai Okhus dan dari Afghanistan sampai ke Kabul. Kemudian diteruskan pada zaman Abdul Malik di bawah pimpinan Al-Hajjaj Ibnu Yusuf. Kemudian dapat melakukan daerah Baikh, Bukhara, Khawarizan, Fernana, dan Samarkand. Selanjutnya, pasukan muslim juga sampai ke India, serta dapat menguasai Balochistan, Sind, dan daerah Punjab sampai ke Multan. C. Perluasan ke Afrika Utara. Uqbah Ibnu Nafi' Al-Fahri telah menetapkan di Barqah setelah wilayah itu dikuasai karena kemahiran dan keberaniannya. Ia mengalahkan armada Bizantium di daerah pantai barbar di pedalaman serta Tripoli dan Fazan. Materi ketujuh mengenai kondisi politik pada masa Bani Umayyah Timur. Perkembangan yang dicapai Bani Umayyah Timur di bidang politik dan militer adalah: yang pertama, memindahkan ibu kota pemerintahan Bani Umayyah Timur dari Kufah ke Damaskus, yang kini menjadi ibu kota Suriah. Lalu yang kedua, menumpas segala bentuk pemberontakan yang ada demi terciptanya stabilitas keamanan dalam negerinya. Lalu yang ketiga, menyusun organisasi pemerintahan demokrasi menjadi sistem monarki. Di antara program besar, mendasar, dan strategis di zaman Bani Umayyah Timur adalah perluasan wilayah Islam. Di zaman Muawiyah, Tunisia dapat ditaklukkan. Di sebelah timur, Muawiyah dapat menguasai daerah Khurasan sampai ke Sungai Okhus dan Afghanistan hingga ke Kabul. Angkatan lautnya melakukan serangan-serangan ke ibu kota Bizantium dan Konstantinopel. Ekspansi ke timur yang dilakukan Muawiyah kemudian dilanjutkan oleh Khalifah Abdul Malik yang mengirim tentara untuk menyeberangi Sungai Okhus dan berhasil menundukkan Balkanabad, Bukhara, Khawarizm, Fergana, dan Samarkand. Tentaranya bahkan sampai ke India dan dapat menguasai Balochistan, Sind, dan daerah Punyab sampai ke Multan. Selanjutnya, ekspansi besar-besaran dilanjutkan pada masa Walid ibnu Abdul Malik.
Sejarah mencatat bahwa pada masa pemerintahan Al-Malik merupakan masa ketentraman, kemakmuran, ketertiban, dan kebahagiaan. Pada masa pemerintahan yang berlangsung selama 10 tahun, tercatat bahwa pada tahun 711 Masehi dilakukan suatu ekspedisi militer dari Afrika Utara menuju wilayah barat daya benua Eropa. Setelah Aljazair dan Maroko dapat ditundukkan Tariq bin Ziyad, pemimpin pasukan Islam menyeberangi selat yang memisahkan antara Maroko dengan benua Eropa dan mendarat di suatu tempat yang sekarang dikenal dengan Gibraltar atau Jabal Tariq. Dengan demikian, Spanyol menjadi sasaran ekspansi selanjutnya. Ibu kota Spanyol atau Cordoba dengan cepat dapat dikuasai. Setelah itu, kota-kota lain seperti Sevilla, Elvira, dan Toledo yang dijadikan ibu kota Spanyol yang baru setelah jatuhnya Cordoba. Pasukan Islam memperoleh kemenangan dengan mudah karena mendapat dukungan dari rakyat setempat yang sejak lama menderita akibat kekejaman penguasa. Di zaman Umar ibnu Abdul Aziz, serangan dilakukan ke Prancis melalui pegunungan Pirani. Serangan ini dipimpin oleh Abdurrahman ibnu Abdullah al-Ghafiqi. Ia memulai dengan menyerang Bordeaux, Poitiers. Dari sana ia mencoba menyerang Tours. Namun dalam peperangan yang terjadi di luar kota Tours, Al-Ghafiqi terbunuh dan tentaranya mundur kembali ke Spanyol. Pada awal berdirinya Bani Umayyah, Timur membagi wilayah kekuasaannya kepada 5 front kekuasaan politik, yaitu A. Front Jazirah Arabia yang meliputi Hijaz, Yaman, Makkah, dan Madinah. B. Front Mesir yang mencakup seluruh wilayah Mesir. C. Front Irak yang mencakup wilayah-wilayah Teluk Persia, Aman, Bahrain, Sijistan, Kirman, Khurasan sampai ke Punjab, India. D. Front Asia Kecil yang mencakup wilayah Armenia dan Azerbaijan. E. Front Afrika dan mencakup wilayah Barbar, Andalusia, dan negara-negara di sekitar Laut Tengah. Materi ke-8 mengenai kondisi ekonomi pada masa Bani Umayyah Timur. Bani Umayyah Timur memusatkan pemerintahannya di Damaskus, Suriah. Damaskus terletak di persimpangan dua peradaban besar, yaitu Persia dan Romawi. Secara ekonomi, letak Damaskus memang strategis karena daerah ini merupakan kota pelabuhan yang penting dan disinilah titik akhir sebelah barat jalur sutra. Salah satu perubahan yang cukup terlihat pada masa itu adalah perubahan mekanisme pengelolaan Baitul Mal pada masa kekuasaan Bani Umayyah Timur. Baitul Mal dibagi menjadi 2 bagian yang berbeda, yaitu bagian umum yang diperuntukkan untuk seluruh masyarakat dan yang memperuntukkan untuk para sultan dan keluarganya. Meskipun di dalam praktiknya terjadi berbagai penyimpangan dalam penyaluran dana Baitul Mal, sehingga sejumlah dana tidak teralokasikan secara profesional. Selain itu, pembangunan perekonomian di masa Muawiyah dilakukan melalui pencetakan mata uang khusus dan pengembangan beberapa jabatan menjadi jabatan profesional seperti hakim, sehingga memperbesar jumlah lapangan pekerjaan bagi masyarakat muslim. Pemberian gaji tetap kepada tentara juga berdampak pada peningkatan kesejahteraan para tentara muslim. Adapun pengembangan dalam aspek birokrasi seperti fungsi pengumpulan pajak dan administrasi, di mana Muawiyah bin Abu Sufyan, pajak yang ditarik dari kaum muslim ditetapkan sebesar 2,5% dari pendapatan mereka atau dapat dikatakan sesuai dengan nilai zakat penghasilan di era modern. Perbaikan ekonomi yang dilakukan pada masa awal pendirian Daulah Bani Umayyah secara tidak langsung memberikan dampak yang luas bagi berbagai macam sektor di luar perekonomian. Pengembangan qadhi atau hakim menjadi jabatan profesional dengan pemberian gaji berkala dari Baitul Mal. Misalnya, berdampak pada penataan hukum di bawah kekuasaan Bani Umayyah Timur
Hal ini membuat seorang qadhi bersifat independen dan dapat memutuskan suatu perkara dengan leluasa, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan tindakan para pejabat tinggi negara. Pembangunan perekonomian yang dijadikan sebagai salah satu pilar utama di zaman Bani Umayyah Timur juga telah berhasil mendorong terbentuknya suatu struktur masyarakat muslim yang tertata rapi, terutama dalam aspek kerukunan antar umat beragama. Luasnya wilayah kekuasaan yang terhimpun saat itu mengakibatkan beragam kondisi sosial masyarakat di bawah naungan Bani Umayyah Timur, baik dalam aspek sosial, budaya, maupun agama. Meskipun peningkatan kesejahteraan yang terjadi di tengah masyarakat telah berhasil membentuk tatanan yang lebih kokoh dan ruang yang lebih terbuka bagi setiap masyarakat untuk mengambil perannya masing-masing di dalam pembangunan, pada akhirnya berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat di masa mendatang. Materi 9 mengenai hasil peradaban Bani Umayyah Timur. Hasil peradaban pada masa Bani Umayyah Timur antara lain: A. Arsitektur. Seni bangunan atau arsitektur pada masa Bani Umayyah Timur bertumpu pada bangunan sipil berupa kota-kota dan bangunan agama berupa masjid-masjid. Di Damaskus banyak didirikan berbagai gedung yang indah dan memiliki nilai seni yang tinggi, dilengkapi dengan jalan-jalan dan taman-taman rekreasi yang menakjubkan. Tidak hanya itu, pada Masjid Agung Damaskus, kubah-kubahnya berbentuk tapak besi kuda bulat. Yang B. Organisasi militer. Pada masa Bani Umayyah, organisasi militer terdiri dari Angkatan Darat atau Al-Jund, Angkatan Laut atau Al-Bariyah, dan Angkatan Kepolisian atau Al-Syurtah. Pada awalnya, angkatan bersenjata ini hanya terdiri dari orang-orang Arab. Hal ini sesuai dengan politik Arabnya. Namun, setelah wilayah kekuasaan meluas sampai ke Afrika Utara, maka orang luar pun, terutama bangsa Barbar, turut andil dalam pemerintahan. C. Perdagangan. Pada masa Bani Umayyah Timur, lalu lintas perdagangan melalui dua jalur, yaitu jalur darat dan jalur laut. Jalur darat melalui Jalan Sutra ke Tiongkok untuk memperlancar perdagangan sutra, keramik, obat-obatan, dan wewangian. Adapun jalur laut menuju ke arah negeri-negeri belahan timur untuk mencari rempah-rempah, bumbu, ambar, kasturi, permata, logam mulia, gading, dan bulu-buluan. Perkembangan perdagangan yang terjadi dapat mendorong peningkatan kemakmuran bagi Bani Umayyah Timur. B. Kerajinan. Pada masa Khalifah Abdul Malik mulai dirintis pembuatan tiras, semacam bordiran, yaitu cap resmi yang dicetak pada pakaian khalifah dan para pembesar pemerintahan. Selain itu, di bidang seni lukis juga sudah mendapat perhatian sejak dari masa Khalifah Muawiyah. Seni lukis tersebut terdapat di masjid-masjid dan juga di luar masjid. Corak dan warna lukisan pada masa Bani Umayyah Timur masih bersifat Helenisme murni, tetapi kemudian dimodifikasi menurut cara-cara Islam, sehingga menarik perhatian para penulis Eropa. E. Reformasi fiskal. Pada masa Bani Umayyah Timur, setiap orang yang memiliki tanah, baik itu muslim maupun non-muslim, diwajibkan membayar pajak tanah. Selain itu, dalam sumber yang lain disebutkan beberapa peradaban pada masa Bani Umayyah Timur, yaitu A. Penyempurnaan tulisan Al-Quran. Pada masa Bani Umayyah Timur, Al-Quran telah disempurnakan dengan diberikan titik dan baris karena Al-Quran yang telah dimodifikasi pada zaman Abu Bakar dan Utsman bin Affan ditulis tanpa titik, sehingga tidak dapat dibedakan antara huruf fa dengan huruf qaf, antara huruf ba dengan huruf ta, serta tidak menggunakan baris sehingga tidak dapat dibedakan antara fathah yang berbunyi A, kasroh yang berbunyi I, dan domah yang berbunyi U. B. Penulisan hadis. Umar bin Abdul Al-Aziz adalah khalifah yang memelopori penulisan hadis. Beliau memerintahkan kepada Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm atau tahun 120 Hijriah
gubernur Madinah untuk menuliskan hadis yang ada di dalam hafalan-hafalan hadis. Materi ke-10 mengenai masa kemajuan Bani Umayyah Timur. Periode kejayaan Bani Umayyah Timur secara resmi baru dimulai setelah berakhirnya peperangan antara keturunan Marwan ibnu Hakam dengan Abdullah ibnu Al-Zubair. Sebab setelah kematian Yazid ibnu Muawiyah dengan diikuti penarikan pasukan dari tanah Arab, Abdullah ibnu Al-Zubair diproklamirkan sebagai khalifah yang sah. Selain itu, daerah tempat tinggalnya di Hijaz serta daerah-daerah lain seperti Arab Selatan, Mesir, dan sebagian Suriah kemudian mengakuinya sebagai khalifah yang baru. Kepemimpinan dinasti Umayyah yang sebelumnya kosong setelah meninggalnya Muawiyah ibnu Yazid pada tahun 683 sampai 684 Masehi, kemudian dipegang oleh Marwan ibnu Hakam pada tahun 684 sampai 685 Masehi. Ia merupakan sepupu dan mantan sekretaris Utsman ibnu Affan. Sadar akan kekuatan Bani Umayyah Timur yang tercerai-berai, maka Marwan mencoba melakukan konsolidasi kekuatan untuk melawan kekuatan dari Hijaz dan mengambil kembali legitimasi sebagai khalifah yang sah. Perlawanan untuk melawan Abdullah ibnu Al-Zubair mencapai puncaknya pada masa Abdul Malik pada tahun 685 sampai 705. Abdul Malik mengirim jenderal tangan besi yang merupakan tangan kanannya yaitu Al-Hajjaj. Dia berhasil menghancurkan gerakan anti Khalifah Umayyah. Sejak 25 Maret 692 Masehi, Al-Hajjaj telah mengepung Mekah selama 6,5 bulan. Terinspirasi oleh semangat kepahlawanan ibunya yaitu Asma binti Abu Bakar dan bibinya yaitu Aisyah, Ibnu Al-Zubair berperang gigih melawan Al-Hajjaj hingga akhirnya terbunuh pada tahun 693 Masehi. Kepalanya dikirim ke Damaskus dan tubuhnya digantung untuk beberapa lama sebelum dikembalikan kepada ibunya. Sejak saat itu, kekuatan kaum Ansor di Hijaz berhasil ditaklukkan dan kekhalifahan Umayyah kembali berdiri tegak. Periode kejayaan ini bertahan hingga masa pemerintah Umar ibnu Abdul Aziz, sebelum akhirnya dinasti Umayyah memasuki fase disintegrasi untuk kedua kalinya. Materi 11 mengenai masa kehancuran Bani Umayyah Timur. Masa kejayaan Bani Umayyah Timur berakhir pada masa pemerintahan Hisham ibnu Abdul Malik pada tahun 753 Masehi. Oleh para pakar sejarah Arab, Hisham dipandang sebagai negarawan ketiga dalam dinasti Umayyah setelah Muawiyah dan Abdul Malik. Dengan kematian Hisham ibnu Abdul Malik pada tahun 743 Masehi, rezim Umayyah memasuki fase kemunduran. 4 penggantinya, kecuali Marwan II yang menjadi khalifah terakhir, telah terbukti tidak cakap bahkan dapat dikatakan tidak bermoral. Selain itu, beberapa khalifah sebelum Hisham yang dimulai dari Yazid ibnu Muawiyah lebih suka berburu, pesta minum, tenggelam dalam alunan musik dan puisi daripada membaca Al-Quran atau mengurus persoalan negara. Setelah wafatnya Hisham ibnu Abdul Malik, praktik-praktik menyimpang di lingkungan istana semakin bertambah parah. Kejayaan yang diraih pada masa sebelumnya juga menyebabkan para khalifah gemar berfoya-foya dengan kemewahan. Dan yang lebih parahnya lagi, perilaku menyimpang tersebut sudah menjadi fenomena umum. Bahkan keluarga khalifah sudah tidak lagi berdarah Arab murni. Yazid ibnu Walid adalah khalifah pertama yang lahir dari seorang budak dan 2 khalifah penerusnya juga lahir dari seorang mantan budak yang telah dimerdekakan. Perilaku buruk kelas penguasa hanya gambaran kecil dari kebobrokan moral yang bersifat umum. Rusaknya peradaban, terutama yang menyangkut minuman keras, perempuan, dan nyanyian yang telah menjadi virus di masyarakat dan mulai menggerogoti pemuda Arab. Materi 12 mengenai faktor penyebab kehancuran Bani Umayyah Timur. Faktor kehancuran Bani Umayyah Timur. Yang pertama, sistem penggantian khalifah melalui garis keturunan adalah suatu hal yang baru bagi tradisi Arab yang lebih menekankan aspek senioritas. Yang kedua, pada masa pemimpinan Bani Umayyah Timur, pertentangan etnis antara suku Arabiyah Utara atau Bani Qots dan Arabia Selatan atau Bani Kalb yang sudah ada sejak zaman sebelum Islam semakin meruncing. Yang ketiga, lemahnya pemerintah Bani Umayyah juga disebabkan oleh sikap hidup mewah di lingkungan istana, sehingga anak-anak khalifah tak sanggup memikul beban berat kenegaraan di saat mereka mewarisi kekuasaan.
Di samping itu, golongan agama banyak yang kecewa karena perhatian penguasa terhadap perkembangan agama sangat kurang. Yang keempat, munculnya kekuatan baru yang dipelopori oleh keturunan Al-Abbas Ibnu Abdul Al-Muttalib. Saya Khotibul Anam, selaku moderator pamit undur diri. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.